Halo guys, oke kembali lagi di channel kisah anime. Kembali kita ini di episode part 3. Kita akan membahas seorang kisah bapak tua ini, seorang dokter. Dulunya dia itu seorang penjahat pembunuh, membantai. Suatu saat nanti, di suatu hari, dia sangat menyesal karena perbuatannya. Dalam hidupnya dia tidak bisa berpikir bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Lalu dia membuat panti asuhan untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Lalu dia memiliki seorang murid yang bernama Kaname. Disitulah dia mulai berbuat baik, membantu orang-orang, dan menjadi dokter atau apa itu, membantu orang-orang yang sedang kesusahan, mengobati orang yang terluka, atau bisa dibilang sangkal putung. Dia membuat tangan palsu, kaki palsu untuk menebus dosanya. Dia memiliki seorang murid yang dermawan, yang taat pada gurunya. Muridnya pun dia memiliki tangan sebelah, yang tangan satunya putus karena akibat perang. Dialah yang membuat tangan palsu tersebut dengan kayu. Lantas kenapa tiba-tiba dia merasa kecil hati karena dia masih menyesal. Lalu dia kedatangan tamu, seorang ibu-ibu membawa anaknya untuk berobat karena tangannya putus. Lalu dibantulah dia. Dan suatu saat murid seorang dokter ini dapat kabar bahwa ayahnya Kaname ini yang membunuh adalah gurunya sendiri, yaitu seorang dokter ini. Lalu Kaname ini sangat marah kepada gurunya ini, ingin membunuhnya tapi tidak bisa. Lalu seorang guru ini sangat menyesal sekali, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ia bisa buat hanyalah menebus dosanya, yaitu membantu orang-orang ataupun membangun panti asuhan, panti jompo. Lalu keesokan harinya Kaname ini meninggalkan tempat panti asuhan itu ataupun panti jompo. Dia dengklang karena dia tidak mempunyai kaki. Lalu gurunya pun pergi ke sawah untuk menenangkan pikiran. Lalu tiba-tiba di pinggir sungai tersebut dia sedang berpikir, tiba-tiba ada perahu datang yang berisi bayi tengkorak tanpa wajah, kaki, tangan, hidung, telinga. Dikira bayi itu masih sudah tiada nyawa ataupun sudah mati, ternyata masih hidup. Dia pun menjenguknya, kaget, ketakutan. Ternyata bayi itu masih hidup karena mulutnya masih aup-aup. Lalu ia membawa ke rumahnya. Di samping itu ibunya Yakimaru, yang bayi itu tadi adalah Yakimaru, dan ini adalah ibunya Yakimaru. Saat itu ibunya Yakimaru telah melahirkan, yaitu adiknya Yakimaru. 5 tahun kemudian Yakimaru sudah besar, dirawat
dibuatkan tangan palsu, kaki palsu, dan wajah palsu. Ia pun tidak bisa berbicara, berpikir, tidak punya perasaan. Yang ialah bisa seperti mempunyai indera. Lalu Yakimaru diajarkan tata cara bermain pedang samurai untuk bisa bertahan hidup, untuk menjadi lebih kuat. Ia mengajarkannya sampai dia bisa untuk bisa membantai monster-monster tersebut. 16 tahun kemudian Yakimaru sudah besar, dan seorang dokter ini mempraktekkan cara bertarung dengan monster untuk membunuh monster tersebut. Dan seketika membunuh monster tersebut satu persatu, tangan ataupun kaki Yakimaru muncul satu persatu, dan gurunya itu kaget. Dan setelah suatu saat nanti Yakimaru disuruh meninggalkan orang guru tersebut karena tidak bisa mengurusnya lama-lama, akan menjadi kesusahan. Dan dia suruh untuk mandiri. Lalu perpisahan itu tersebut, Yakimaru bersama dokter itu, di hari itulah perpisahan. Lalu Yakimaru meninggalkan dokter itu. Disitulah Yakimaru mencari ibunya, cari desa-desa, dan suatu saat nanti dia akan bertemu dengan sosok Dororo. Oke, terima kasih.